Hai para leader, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang dua istilah yang seringkali itu tertukar atau bahkan banyak orang yang merasa bahwa dua istilah ini itu cara treatmentnya sama, cara menjalankannya sama. Padahal sebenarnya dua istilah dari pengembangan diri ini itu punya metode, teknik, dan juga prinsip yang berbeda. Apa aja dua metode pengembangan diri itu? Yaitu antara mentoring dan coaching. Jadi di video ini kita akan bahas apa sih beda keduanya dan apa sih yang perlu dilakukan untuk menjadi mentor dan juga untuk menjadi coach di tempat kerja kita saat ini. Untuk itu, yuk silakan disimak sesaat lagi. Nah, kita akan mulai dari definisi dulu ya, rekan-rekan. Saya akan mulai ambil definisi yang ini saya ambil dari istilahnya dari Association of Talent Development. Ini adalah asosiasi ya pengembangan people gitu ya, yang memang sudah terkenal di dunia dengan ribuan membernya gitu ya. Kalau kita mengacu dari istilah dari Association of for Talent Development atau ATD, mentoring itu adalah hubungan yang lebih informal yang berfokus pada membangun hubungan dua arah yang saling menguntungkan untuk pergerakan karir jangka panjang. Jadi dalam proses mentoring ini memang biasanya berhubungan dengan karir, terkait kamu bisa apa sih skill kompetensi yang perlu kamu kembangkan. Nah, biasanya ada dua orang yang berperan di dalam proses mentoring ini. Yang pertama adalah mentor, adalah orang yang expert di bidangnya, yang sudah pernah mencapai prestasi tertentu atau achievement tertentu, yang kemudian membagikan pengalamannya, insight dalam dirinya kepada mentee atau orang yang dimentor. Dan orang yang dimentori ini yang akhirnya mendapatkan insight dan kemudian harapannya bisa belajar dari pengalaman mentornya. Itu dalam proses mentoring. Sedangkan dalam proses coaching adalah hubungan terstruktur. Nah, ini hubungan terstruktur yang lebih formal, berfokus pada peningkatan perilaku dan kinerja untuk menyelesaikan masalah pekerjaan saat ini dan untuk menangani aspek tertentu dari pekerjaan. Jadi memang kalau dalam coaching itu terstruktur. Makanya dalam coaching, 3 kali pertemuan coaching. Coaching pertama, coaching kedua, coaching tiga. Dan lebih formal karena memang berfokus pada apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa yang perlu ditingkatkan. Makanya banyak menggunakan pendekatan bertanya. Karena coba mengeksplor. Coach akan coba mengeksplor coachingnya atau orangnya di coaching untuk melihat apa sih yang berjalan belum baik, apa sih hambatan saat ini, apa sih peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan saat ini. Nah itu ya, yang berfokus pada peningkatan perilaku dan kinerja. Prosesnya dalam coaching ini makanya nanti selalu keluar dengan action plan. Karena proses ini yang akan dikontrol untuk memastikan kita mendapatkan hasil yang sesuai atau diharapkan. Kalau menggunakan pendekatannya sendiri atau cara menjalankannya, ini saya membagi dalam 4 kuadran. Ini saya ambil ya dari beberapa artikel gitu ya. Yang pertama adalah kalau coaching itu menggunakan, kita lihat ya sumbu XY-nya ya, itu di sebelah sana itu menggunakan pendekatan bertanya dan fokusnya pada solusi. Makanya kalau coaching itu nggak tanya apa masalahnya, tapi apa yang menghambat dan apa yang perlu dilakukan. Jadi berfokus pada solusinya apa dan dia banyak bertanya untuk eksplorasi potensi dari coachnya. Kalau mentoring memang fokusnya pada solusi tapi dilakukan dengan telling. Dia menjelaskan, oke ya, solusinya ini. Berdasarkan pengalaman saya, kamu itu harus melakukan ini, itu. Itu biasanya dalam mentoring. Jadi ngajarkan berdasarkan pengalaman atau expertise dari mentornya. Kalau consulting, fokusnya pada telling, lagi-lagi menjelaskan, tapi problem. Oke, masalahnya ini ya, masalahnya ini sehingga kamu harus seperti ini. Jadi menggunakan telling, menjelaskan, tapi fokusnya pada problem. Counseling pun sama, dia berfokus pada menggali permasalahan masa lalu, tapi dia banyak bertanya, apa masalah di masa lalu? Apa yang membuat kamu menjadi pribadi yang seperti ini? Itu banyak fokus pada masa lalu. Jadi beda ya. Kalau coaching itu bertanya, kalau mentoring itu telling atau dia tuh memberikan arahan, penjelasan secara langsung. Makanya kalau mentoring langsung memberikan informasi, membuat saran, bangun koneksi. Kalau coaching itu mengidentifikasi dia itu punya masalah, punya hambatan, apa sih yang dia butuhkan dan apa yang perlu dia lakukan, apa hal-hal sumber daya dalam dirinya yang bisa dimaksimalkan sehingga dia bisa terus melangkah menemukan solusinya. Itu dalam coaching. Oke, kita kemudian masuk ke tips selanjutnya. Gimana caranya jadi mentor? Buat rekan-rekan yang ingin jadi mentor, yang pertama, tadi berkali-kali saya bilang, mentoring itu telling berdasarkan expertise dari mentor. Maka kalau mau jadi mentor, bangun expertise. Karena mentor itu adalah orang yang expert di bidangnya. Kita perlu belajar mengembangkan keahlian sampai benar-benar expert dan kemudian akhirnya kita bisa menjadi mentor. Setelah kita bangun expertise, yang kedua adalah bangun mindset.
Tugas utama mentor adalah mendidik, mengajarkan, bahkan agar mentinya lebih baik daripada kita sebagai mentor. Maka kita harus benar-benar punya kerelaan hati untuk berbagi semua yang kita ketahui sehingga akhirnya menti kita bisa bertumbuh. Dan yang ketiga, bangun skill sebagai mentor. Untuk bikin program mentoring itu nggak tiba-tiba, oke, kamu datang, aku ajak ngobrol, kamu mentoring ya. Tiba-tiba nggak seperti itu. Tapi ada skillnya, ada programnya, ada kaidah-kaidah yang perlu kita lakukan sehingga program mentoring kita berdampak. Nah, ini rekan-rekan perlu untuk searching. Banyak kok tips dan juga teknik dalam melakukan proses mentoring. Teman-teman bisa googling di media sosial ataupun di Google gitu ya. Nah, terus gimana caranya menjadi seorang coach? Ini berdasarkan kompetensi dari International Coaching Federation. Ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh para coach gitu ya. Yang pertama adalah bisa men-setting foundation, men-setting pondasi dari coachingnya itu sendiri. Ini perlu dipelajari nanti kalau misalkan rekan-rekan ikut sertifikasi coaching, nanti akan belajar bagaimana kita men-setting fondasi dalam coaching. Satu yang kedua, co-creating relationship, bisa membangun hubungan yang efektif. Karena nanti dalam proses coaching kita akan bertanya coach itu. Maka harus bisa bangun hubungan yang baik sehingga dia mau bertanya gitu. Yang ketiga, bisa berkomunikasi dengan efektif. Seorang coach itu harus bisa berkomunikasi dengan efektif, dia bisa mendengarkan dengan efektif, dia bisa bertanya dengan efektif sehingga coachingnya itu terbantu dengan pertanyaan dia. Terus yang keempat adalah facilitating learning result. Seorang coach itu harus memfasilitasi proses belajar. Gagal itu tidak apa-apa dalam proses coaching. Kenapa? Karena yang terpenting adalah apa lesson learn-nya. Apa hal-hal yang dipelajari dari kegagalan tersebut yang menjadi perbaikan di action plan atau langkah-langkah selanjutnya. Maka seorang coach harus bisa memfasilitasi pembelajaran dari coachingnya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.